Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat-Mu untuk kami sekeluarga pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mempunyai kerinduan dan semangat untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami saat ini dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 ayat 21 ayat 24 sampai dengan 27, dengan perikop dua macam dasar. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam hidup kita menyaksikan bahwa orang benar dikalahkan oleh orang fasik. Orang jujur ditindas oleh yang tidak jujur. Kejahatan menggiurkan justru karena seolah menawarkan kemenangan. Yesus, Sang Mesias yang kita tunggu, adalah benteng pertahanan yang kuat untuk keselamatan kita. Dalam Tuhan Yesus, orang jahat tidak akan bisa lagi mencelakakan orang benar. Malahan orang-orang jahat akan dihancurkan dan dicampakkan menjadi debu. Di dalam kuasanya, orang bersengsara dan lemah akan menginjak-injak orang fasik. Orang-orang benar menjadi kuat karena mereka mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, sehingga kuasa Sang Mesias bekerja di dalam diri mereka. Orang benar itu bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Pembela dan kekuatan kita. Mari kita bangkitkan kembali optimisme
dan keyakinan kita akan kuat kuasa Yesus, Sang Mesias. Jangan sampai kekecewaan dan kepahitan menguasai diri kita, sehingga kita menjadi pesimis dan tanpa pengharapan dan keyakinan. Tuhan Yesus yang akan datang dan tinggal bersama kita itu adalah kekuatan dan jaminan kita di dalam pensiarahan di dunia ini. Tuhan Yesus setia menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke sumber-sumber air yang tenang. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, biarlah kedatangan Engkau mengubah kami menjadi tanda kemenangan-Mu di tengah masyarakat kami. Datanglah ya Tuhan Yesus, dan tinggallah di dalam hati kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.